Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 dengan Rapi Aditya NIM 212200161 dan saya sendiri Ismail Hidatul 2122036, lalu Tuti Setiawati 212200108 yang akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan macam-macam bahan ajar dan juga membuat bahan ajar yang efektif dan inovatif. Selanjutnya, pengantar definisi bahan ajar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, dapat berupa cetak, modul, buku, maupun digital, video, atau slide. Di sini kita akan menjelaskan juga cara-cara pembuatan bahan ajar, karena bahan ajar itu macam-macam bentuknya, dari mulai digital ataupun non-digital. Dan selanjutnya, pentingnya bahan ajar. Mengapa bahan ajar itu penting? Karena bahan ajar itu adalah suatu proses penyampaian materi yang dibuat oleh guru kepada murid. Jadi itu juga bisa membantu proses belajar siswa menjadi lebih semangat dan efektif dan meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa juga bisa dapat berpikir dan membuat mereka bersikap kreatif dengan bahan ajar yang kita sampaikan, lalu mempermudah penyampaian konsep. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, macam-macam bahan ajar itu melalui digital. Digital juga lebih praktis dan simpel untuk penyampaian bahan ajar atau materi yang disampaikan dari guru untuk murid. Selanjutnya di sini jenis-jenis bahan ajar yang tadi saya bilang. Bahan ajar itu bermacam-macam, ada dari buku teks, modul, lembar kerja siswa, ataupun poster. Misalkan poster bisa membuat poster yang menarik dan unik, atau bila untuk anak SD kita bisa membuat bermacam gambar yang unik dan membuat mereka tertarik. Lalu selanjutnya, tentang bahan ajar digital akan disampaikan oleh teman saya, Tuti Setiawati. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Isma. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan ajar digital. Bagian ini menunjukkan jenis-jenis bahan ajar digital yang bisa digunakan, seperti yang pertama adalah video, merupakan materi pembelajaran dalam format video yang dapat memperjelas penjelasan guru. Kemudian yang kedua adalah e-book atau buku digital yang bisa diakses dan dibaca secara online atau offline. Yang ketiga adalah modul interaktif atau materi pembelajaran yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung melalui latihan atau kuis. Dan yang terakhir adalah infografis atau visualisasi data atau informasi dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Kemudian next, yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan bahan ajar cetak. Yang pertama adalah analisis kebutuhan siswa. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan siswa dengan memperhatikan kemampuan serta gaya belajar mereka. Dan yang kedua adalah tentukan topik. Pilih satu topik utama dan fokus pada satu materi agar pembelajaran lebih terarah. Kemudian yang ketiga adalah susun materi. Materi harus disusun secara runtut menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa. Yang keempat adalah layout dan desain. Buat tampilan yang menarik, jika perlu tambahkan gambar atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Dan yang terakhir adalah review dan evaluasi. Tinjau kembali materi yang sudah dibuat dan evaluasi apakah sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah pembuatan bahan ajar digital. Yang pertama adalah pemilihan media. Tentukan apakah akan menggunakan video, slide presentasi, atau aplikasi pembelajaran. Yang kedua adalah persiapan materi. Siapkan isi materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah buat skrip atau outline isi. Buat skrip atau garis besar isi materi agar penyampaiannya lebih terstruktur. Kemudian yang keempat adalah desain dan pengembangan. Gunakan alat bantu seperti Canva, PowerPoint, atau aplikasi video editing untuk membuat desain dan pengembangan konten. Yang kelima adalah integrasi interaktivitas. Tambahkan elemen interaktif seperti kuis, permainan, atau link memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi. Dan yang terakhir adalah publikasi. Sebarkan bahan ajar digital melalui platform pembelajaran seperti Google Classroom atau YouTube agar mudah diakses oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah tips membuat bahan ajar yang efektif. Yang pertama adalah jelas dan padat. Sampaikan materi dengan singkat dan jelas untuk menghindari kebingungan siswa. Kemudian interaktif. Buat bahan ajar yang mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah visual yang menarik. Gunakan desain yang menarik dengan warna dan gambar yang sesuai untuk meningkatkan
minat siswa. Sekian dari saya. Dikembalikan lagi kepada Isma. Ini yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rapi. Silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Isma. Jadi di sini tuh ada beberapa contoh tentang bahan ajar, dan contoh yang pertama ini adalah tebalkan tulisan rumah. Nah, seperti pada gambar yang di samping, materi ini meminta siswa untuk menebalkan tulisan kata rumah dengan tujuan melatih motorik halus anak dalam menulis huruf yang lebih rapih dan benar. Lalu ada contoh keduanya. Nah, di contoh kedua ini ada lembar kerja berhitung. Seperti yang ada di gambar, jadi lembar kerja ini mengajarkan siswa untuk berhitung dengan menghitung jumlah buah dalam kotak, kemudian melingkari jumlah yang benar dengan tujuan mengasah kemampuan berhitung anak. Lalu ada juga tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Memiliki materi menjelaskan salah satu ciri makhluk hidup bernapas dengan tujuan membantu siswa mengenal berbagai jenis makhluk hidup, serta memberi contoh dengan ilustrasi kayak seperti ikan bernafas menggunakan apa, terus singa bernafas menggunakan apa, jerapah menggunakan apa, seperti itu. Dan tidak hanya hewan aja, melainkan ada juga beberapa tumbuhan. Lalu ada juga media sudut baca dengan pohon tangan. Nah, kalau media ini biasanya sering digunakan di sekolah-sekolah, terutama di SMP. Tujuannya itu ini merupakan sudut baca ruangan kelas yang dihias dengan moral pohon terbuat dari cetakan tangan dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menarik untuk mendorong minat baca siswa melalui dekorasi kelas yang kreatif dan inovatif, bahkan interaktif. Untuk kesimpulannya, membuat bahan ajar itu kita memerlukan kreativitas, pemahaman terhadap siswa, dan pemilihan media yang tepat. Karena dalam media bahan ajar itu banyak sekali, ada yang kita cetak, ada yang melalui aplikasi, bahkan ada yang melalui video. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada Isma. Baik, sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Dan jika yang ingin bertanya atau akan disanggah, silahkan chat dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.